Pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda dilaporkan ke Barreskrim Polri atas ujaran kebencian. Pernyataan Permadi Arya dinilai melukai masyarakat Sumatera Barat. LBH Josal, Bantu Rakyat dan Persatuan Keluarga Besar Piaman, Kota Padang membuat laporan resmi. Pernyataan Permadi Arya yang menyebut Sumatera Barat intoleran dan barbar dalam sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat melukai masyarakat. Para pelapor menyerahkan barang bukti berupa rekaman video YouTube yang telah diunduh. Pasal yang digunakan terkait ujaran kebencian Undang-Undang ITE, khususnya pasal penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap kelompok masyarakat tertentu. Rasa sangat sakit hati dengan pernyataan Permadi Arya. Kenapa? Karena saya nyatakan orang Sumatera Barat itu adalah orang yang bertoleransi, orang yang beretika, dan orang yang beradab. Kenapa? Ditanyakan apa agama yang ada di Sumatera Barat, seluruh agama dan seluruh rumah ibadah ada di Sumatera Barat. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Bang, tapi laporannya itu sudah diterima dari sudah, kita bikin ada pengaduan, satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang, yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang. Bang, kan Permadi Arya bilang bahwa dia tidak pernah berniat untuk menghina masyarakat Sumbar, tapi memang dia menilai bahwa ini hanya dilandaskan atas kebencian terhadap dia. Menanggapi hal itu gimana, Bang? Menanggapi hal seperti itu, kalau dia benci terhadap suatu daerah, berarti dia benci terhadap seluruh masyarakat yang berada di Sumatera Barat. Dan salah satunya saya atau kami merasa sakit hati dengan pernyataan itu. Kenapa? Silakan datang ke Sumatera Barat. Kami terima dengan baik. Tidak ada kami terima, oh harus Islam, harus ini. Tidak, semuanya adalah saudara kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, nggak, kalau kami benci terhadap pernyataannya yang dia sampaikan. Pemirsa, Brigade Rakyat Nusantara mendatangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo terkait kegiatan Jokowi yang berencana keliling Indonesia. Ketua Umum Barisan Rakyat Nusantara mendatangi kediaman Jokowi di Solo pada Kamis siang. Terima kasih. Barisan Rakyat Nusantara atau BRN mendukung PSI untuk acara Jokowi keliling Indonesia. Jokowi rencananya akan berada di Lampung selama 3 hari. Menyampaikan rundown acara kunjungan pertama Bapak ke Lampung ya. Terkait acara pada Bapak kunjungan pertama ke Lampung itu ditetapkan di akhir ya. Akhir aja. Tapi kalau tanggal kita itu rencananya 3 hari. Itu kunjungan pertama Bapak ke Lampung. Selanjutnya ya, pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan kembali belusukan menemui masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia menyusul kondisi kesehatannya yang telah pulih. Jokowi pun dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung pada akhir Juni 2026. Menindaklanjuti rencana Jokowi yang akan keliling Indonesia, Kamis pagi, relawan Brigade Rakyat Nusantara atau BRN menemui Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Jokowi dijadwalkan mengunjungi Provinsi Lampung akhir Juni nanti. Menyampaikan rundown acara kunjungan pertama Bapak ke Lampung ya. Terkait acara pada Bapak kunjungan pertama ke Lampung itu ditetapkan di akhir ya. Akhir aja. Tapi kalau tanggal kita itu rencananya 3 hari. Itu kunjungan pertama Bapak ke Lampung. Selanjutnya provinsi lain. Ya, akhir bulan Juni ini. Sebelumnya rencana belusukan ini juga pernah disampaikan Jokowi sendiri. Ia mengaku siap mendatangi berbagai undangan baik dari relawan maupun kader Partai Solidaritas Indonesia di daerah. Saya banyak undangan dari daerah-daerah untuk hadir dari masyarakat. Ya saya
sudah sehat dan saya akan datangi undangan-undangan yang ada, dan itu juga untuk memberikan motivasi dan juga ketemu dengan PSI di daerah, plus juga ketemu dengan relawan di daerah, ya karena ada undangan. Usai berkunjung ke Provinsi Lampung, nantinya Jokowi akan melanjutkan belusukan ke Nusa Tenggara Timur serta keliling Pulau Jawa. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya terus berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pembinaan intensif terhadap para peternak lokal. Langkah nyata itu dibuktikan melalui permanenan 3.000 butir telur ayam dari peternakan binaan di Muara Gembong yang langsung disalurkan guna mendukung rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Panen telur kembali dilakukan di lokasi kawasan ekosistem rantai pasok Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Peternakan ayam yang berdiri di atas lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi ini menampung 1.000 ekor ayam petelur dengan tingkat produktivitas mencapai 80% setiap harinya. Hasil panen yang merupakan produksi selama 4 hari ini kemudian langsung disalurkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya dalam mendukung ketahanan pangan dan mendukung ketersediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat. Sebanyak 3.000 butir telur didistribusikan ke SPPG Cibatu agar dapat mendukung kebutuhan pangan bergizi dan manfaatnya dapat diterima secara tepat sasaran. Melalui pengelolaan pangan yang terintegrasi, Polda Metro Jaya berharap ketersediaan bahan pangan sehat dan bergizi dapat terus terjaga secara berkelanjutan bagi masyarakat. Pemirsa, berawal dari coba-coba resep rumahan, siapa sangka UMKM yang menjual asinan kiamboy mampu menarik banyak pelanggan. Tidak hanya mengandalkan cita rasa khas yang lezat, usaha ini juga terus berkembang lewat dukungan pelatihan dan juga pendampingan bagi pelaku UMKM. Berdiri sejak tahun 2018, UMKM Fang's Kitchen memulai usaha dari dapur rumah sederhana. Ide muncul dari sang istri yang menciptakan olahan asinan kiamboy dengan campuran berbagai buah segar. Tak disangka, racikan tersebut justru menarik minat banyak orang hingga perlahan menjadi usaha kuliner beragam dessert khas Indonesia. Seiring meningkatnya pesanan, Fang's Kitchen mulai belajar mengelola bisnis dengan mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari salah satu bank BUMN. Kita bersyukur ya dengan ada BRI ini sangat membantu kita sebagai UMKM yang mau naik kelas. Nah, ini kita diikutsertakan untuk BRI Inkubator. Nah, untungnya kita juara waktu itu, juara BRI Inkubator lokal se-Jakarta tahun kemarin 2025. Habis itu kita dibantu juga untuk kurnya juga, terus ada pengajuan halal, dan kita dapat secara gratis. Melalui program pendampingan UMKM, para pelaku usaha mendapatkan beragam pelatihan, mulai dari pengelolaan keuangan hingga pemasaran digital. Jadi program berinkubator ini kita seleksi 25 UMKM dan mengikuti pelatihan dan pendampingan selama sebulan dengan tema-tema yang berbeda dan dipandu sama narasumber expert yang udah kita pilih. Lalu kita juga pelatihan itu berbeda-beda, ada di tentang digital marketing, sama lalu ada keuangan, terus gimana caranya dia membangun bisnis yang benar, lalu tentang packaging juga. Bagi karyawan, kehadiran usaha ini tak hanya memberikan pekerjaan, tetapi juga menjadi tempat belajar tentang dunia bisnis dan pengembangan diri. Pelajaran yang aku dapetin itu banyak, dari kita bisa belajar dari cara untuk
berdagang, cara untuk berbisnis gitu. Jadi manfaatnya banyak dari segi ekonomi, membantu perekonomian saya pribadi, bisa buat kesehari-hariannya hidup aku. Semangat mengembangkan diri dan terus berinovasi menjadi kunci bagaimana UMKM bisa terus bertumbuh. Dari Jakarta, Bayu Mahesa, Berliana Mileni, Laksana, iNews melaporkan.